Giring-giring perak. Episode 19. Di rumahnya tadi Putih Nuri tinggal sendiri. Istrinya pergi ke sawah. Apakah penyamun-penyamun ini sebelum muncul kemari terlebih dahulu telah mendatangi rumahnya? Dia lalu berbisik pada Datuk Hitam yang duduk di sisinya. Coba lihat di rumah. Hati saya tak sedap. Jangan ada hal-hal yang tak diinginkan terjadi pada Nuri. Datuk Nan Hitam yang juga merasa tak sedap di hatinya, mengangguk. Kemudian berjalan ke bawah. Namun saat itu Harimau Kumbang kembali bicara. Baiklah. Di sini saya lihat ada si Renceh. Ada Nago Gendut dan si Tuo dari Lintau. Nampaknya suatu kekuatan yang cukup hebat. Saya datang kemari untuk mengambil orang-orang yang telah berbuat onar di perguruan saya. Yaitu si pengecut dari Pariaman yang bernama Datuk Sipasan dan kawan-kawannya serta si Buyung Kerempeng berbaju putih yang bernama si Giring Kentut itu. Mereka harus ikut dengan kami ke Tambun Tulang untuk diadili. Giring Perak merasa hatinya berdebar mendengar ucapan itu. Demikian pula halnya dengan Datuk Sipasan dan kedua temannya. Tuanku Nan Renceh, yang dihina dengan menyebutkan si Renceh itu bersuara. Suaranya perlahan tapi berwibawa. Harimau Kumbang dan adik-adik seperguruannya adalah pesilat Minang yang tangguh. Tapi kenapa ketinggian ilmu itu hanya dipergunakan untuk mencelakai bangsanya sendiri? Kenapa tidak mau bersatu bersama kita untuk mengusir penjajah? He. Si Renceh berkhotbah. Hai Renceh, Waang berperang karena ingin menjadi pimpinan dari kelompok orang yang menyembah matahari terbenam. Apa nama agama Waang? Islam. Mengapa kalian tak menyembah saya saja sehingga kalian bisa hidup lebih senang dan bahagia? Datuk Sipasan sudah berniat maju untuk melabrak Harimau Kumbang yang kurang ajar itu, tapi tuanku Nan Renceh mengangkat tangan melarangnya. Dan pemuka Islam dari Tilatang ini bicara lagi. Siapa bilang kami menyembah matahari terbenam? Kami sembahyang ke arah matahari terbenam karena di sanalah kiblat. Hei Renceh, saya tak peduli apa yang kalian sembah. Yang jelas saat ini saya menginginkan kepala Datuk Sipasan dan anak muda berbaju putih itu. Bagaimana kalau kami tak membiarkan mereka kalian bawa? Harimau Kumbang tertawa terbahak-bahak mendengar jawaban tuanku Nan Renceh. Tawanya disambut oleh kedua adik seperguruannya. Hanya murid mereka yang tegak di belakang mereka saja yang tak ikut gelak. Ketiga mereka itu tetap tegak dengan diam memandang pendekar yang berada di balairung tersebut. Renceh, apakah Waang telah mengukur kepandaian Waang hingga berani bicara begitu padaku? Apakah Waang sanggup melawan kami dengan tasbih Waang itu? Hehe, wajah tuanku Nan Renceh tetap tersenyum mendengar penghinaan itu. Dan Harimau Kumbang yang melihat Datuk Nan Hitam akan pergi segera berkata, Hei, Datuk Hitam. Tak usah susah melihat Nuri di rumah. Dia sudah kami tahan. Demikian pula Siti Nilam dan bini Datuk Sipasan di Balingka. Tidak hanya Datuk Sipasan. Si Giring Perak dan Rajo Tuo saja yang terkejut mendengar ini, tapi semua orang yang ada di sana jadi berang. Tuanku Nan Renceh berkata, dan nada suaranya mulai meninggi. Sebagai lelaki, alangkah tidak terhormatnya kalian menahan perempuan-perempuan untuk menaklukkan suami atau orang tuanya. Kami tidak meminta pendapatmu Renceh. Baik, tapi apa salah anakku makanya dia kau tahan? Yang memotong pembicaraan ini adalah Rajo Tuo. Harimau Kumbang tertawa menggerendeng.
Bukankah sudah kukatakan padamu Gaek? Anakmu tersohor cantiknya. Sudah banyak lamaran yang dia tolak. Tapi sebentar ini, ketika aku sendiri yang datang melamar, dia justru menyembah lututku sebagai tanda sukacita. Apakah kau tak bangga punya mantu seperti aku? Bedebah. Kau benar-benar bedebah. Kubunuh kau kalau anakku sampai ternoda. Dan sehabis berkata begini Mamak Putih Nuri, Datuk Nan Hitam segera menghambur ke depan dengan keris di tangannya. Tapi dia dihadang oleh salah seorang murid harimau kumbang yang bertubuh jangkung. Perkelahian di antara mereka segera terjadi. Sebaliknya Datuk Sipasan dan kedua temannya yang datang dari Balingka juga menghambur ke depan. Datuk ini benar-benar hilang sabarnya mendengar penyamun-penyamun itu menangkap istrinya dan Siti Nilam. Kalau sudah di tangan penyamun ini, maka bagi perempuan artinya hanya satu, ternoda. Datuk ini dihadang pula oleh dua murid harimau kumbang yang lainnya. Sementara ketiga murid harimau tambun tulang itu, Gampo Bumi, Pandeka Sange dan harimau kumbang, masih tetap tegak dengan tenang di tempat mereka. Lawan yang maju bagi mereka nampaknya tak begitu perlu diperhatikan. Hingga cukup dilawan oleh murid-murid mereka saja. Datuk Nago, guru gadang silek Buayo Lalok dari Painan, yang sejak tadi masih tegak diam, kini buka suara. Ada perguruan maling yang suka nyolong ilmu silat dari perguruan lain, kini berani pula unjuk muka. Sungguh tak bermalu. Muka harimau kumbang dan adik-adik seperguruannya jadi merah padam. Karena yang dimaksud oleh tetua perguruan Buayo Lalok itu, yaitu yang mencuri ilmu silat itu, tak lain dari mereka. Perguruan mereka memang banyak mengambil ilmu silat dari berbagai aliran di Minangkabau. Aliran-aliran ini mereka kawinkan. Akibatnya silat tambun tulang menjadi silat yang tangguh, yang bisa melayani silat aliran manapun juga. Namun cara mereka mendapatkan ilmu silat dari perguruan-perguruan itu sangat tidak terhormat. Itulah sebabnya kenapa banyak perguruan silat yang memusuhi mereka. Hei buncit, kau jangan banyak bicara. Ilmu silat Buayo Lalokmu tak ada artinya untuk dipelajari. Kalian memang lebih banyak lalok daripada bersilat. Maki harimau kumbang. Datuk Nago yang memang sudah lama merasa dendam kepada para penyamun ini kini jadi berang karena perguruannya dihina. Dia lalu melambung ke depan menerjang harimau kumbang, tapi Gampo Bumi yang merupakan murid termuda dari perguruan tambun tulang, yang pernah keok ketika berhadapan dengan si Giring Perak, tatkala mereka menyamun rombongan Datuk Sipasan, melompat menghadang. Datuk Nago yang bertubuh tambun itu tak mau memberi hati. Masih dalam loncatannya itu, ketika Gampo Bumi yang berdegap itu menghadangnya, dia menghantamkan ujung-ujung kakinya ke jantung Gampo Bumi. Gampo Bumi bukannya tak tahu bahwa Datuk ini adalah guru gadang dari silek Buayo Lalok. Makanya terjangan sambil melompat itu dia hindarkan saja. Tapi sambil menunduk untuk menghindarkan serangan, tangannya bergerak melempar 4 buah pisau kecil. Datuk Nago tahu bahwa dia sedang diserang dengan pisau kecil. Masih dalam keadaan melayang, tubuhnya tiba-tiba menelungkup di udara. Tangannya bergerak. Sungguh tangguh, hantaman tangannya tidak hanya bisa menangkis serangan pisau terbang yang dilemparkan oleh Gampo Bumi, tapi guru silat dari Painan ini sekaligus ganti menyerang dengan melemparkan sejenis senjata rahasia berupa saga ijuk. Saga atau tulang ijuk itu dia pungut ketika akan turun dari balairung tadi. Ijuk itu jatuh ke balairung karena hantaman tenaga dalam orang berbaju merah yang dia tangkap dan dia bunuh sebelum munculnya ketiga murid harimau tambun tulang itu. Semula saga ijuk itu dia ambil hanya untuk mengorek telinganya.
Ketika mengorek-ngorek telinga itulah munculnya ketiga murid harimau Tambun Tulang. Mereka berlompatan turun. Sementara dia masih saja tetap memegang saga ijuk itu. Dalam pertempuran yang terjadi, dia masih tetap dengan tak acuh mengorek telinganya. Dan sampai pada saat dia menerjang, saga itu masih saja dia pegang. Kini saga itu dia manfaatkan untuk menyerang Gampo Bumi. Gampo Bumi terkejut juga melihat kehebatan si gepuk ini. Dia menangkis dengan tangannya. Tapi ternyata guru silat dari Painan ini bukan sembarangan orang. Saga ijuk yang dia lontarkan tak tertangkis sedikit pun oleh Gampo Bumi. Menancap di lengannya. Terdengar dia memekik, bukan karena sakit, tapi karena kaget. Dia tak menduga bahwa Datuk Gepuk itu akan mempunyai tenaga yang demikian hebat. Sementara itu Datuk Nago sudah menjejak tanah. Ketika Gampo Bumi masih terkejut atas luka di tangannya, dan masih melihat saga yang menancap di lengannya yang panjangnya lebih dari sejengkal menembus dari muka ke belakang lengannya. Saat itu serangan Datuk Nago datang dalam bentuk tendangan berputar menyapu kaki. Tendangan dari Painan ini luar biasa ligatnya. Dia tak menendang bahagian lain dari tubuh. Tidak kerampang atau perut ataupun dagu seperti dalam silat lain. Kakinya lebih berbentuk seperti roda yang berputar mendatar di atas permukaan tanah. Berfungsi menyapu kedua kaki lawan. Kalau kena, tak bisa tidak, lawannya pastilah akan tumbang. Gampo Bumi melompat sejauh 4 tombak. Namun Tuo Silek dari Painan itu benar-benar luar biasa. Tubuhnya merendah terus dan sebelum Gampo Bumi mencecah tanah, dia sudah berada di tempat yang akan dijejak oleh lelaki dari Tambun Tulang itu. Siap menanti dengan putaran kakinya yang luar biasa ligatnya. Gampo Bumi tak sia-sia menjadi murid perguruan Tambun Tulang. Dia melihat ancaman di bawah. Karenanya dia lalu berjumpalitan lagi. Melentik 3 kali di udara. Kemudian turun di dekat kedua kakak seperguruannya. Datuk Nago memburu terus. Putaran kakinya yang ligat tak pernah berhenti seperti baling-baling. Ketika dia menyapu ke dekat ketiga orang seperguruan itu, tiba-tiba Pandeka Sange dan Harimau Kumbang menggerakkan kaki. Tuo Lintau serta Tuo Silek dari secabik kain sudah menduga bahwa ketiga mereka berjaga-jaga terhadap kemungkinan itu. Begitu Pandeka Sange dan Harimau Kumbang menggerakkan kaki menunggu serangan Datuk Nago, kedua Tuo Silek itu segera pula menghambur ke tengah perkelahian. Tuo Silek secabik kain menerjang ke arah Pandeka Sange. Sementara Tuo Silek Lintau menerjang Harimau Kumbang. Datuk Nago sendiri tetap memburu Gampo Bumi. Kedua kakak seperguruannya terpaksa mengurungkan niat mereka untuk menolong Gampo Bumi dari gempuran Datuk Nago tersebut. Keenam lelaki dari Tambun Tulang itu kini sudah terlibat dalam perkelahian. Sementara dari pihak satunya lagi, yang masih tegak adalah Tuanku Nan Renceh, Rajo Tuo dan si Giring-Giring Perak. Ketiga orang ini tegak dengan tenang melihat jalannya pertempuran. Akan halnya si Giring Perak, peluhnya mencucur di tubuh. Kenapa dia tak duluan terjun ke arena pertarungan? Semula dia merasa segan untuk ikut duluan. Karena malu akan ilmunya yang tak ada artinya. Tapi kini dia jadi malu muka. Yang tegak tak bertempur justru Tuanku Nan Renceh dan Rajo Tuo. Yang ketiga adalah dirinya sendiri. Peluhnya jadi bercucuran karena malu. Apakah aku sejajar dengan kedua pimpinan ini? Pikirnya. Dia mengingsut tegak agak ke belakang, ke dekat jenjang balairung. Perkelahian antara Datuk Nan Hitam, Mamak Putih Nuri, dengan murid Harimau Kumbang kelihatan tak berimbang. Datuk Nan Hitam segera dapat menekan si tinggi kurus dari Bukit Tambun Tulang tersebut.
Pada jurus ke-14 dari serangannya yang mempergunakan aliran silat lintau, dia berhasil memasukkan tendangan ke ketiak si kurus tinggi. Terdengar suara berderak. Murid harimau kumbang itu terpekik. Sambungan tulang bahu dengan tangannya tersepak hingga lepas. Otomatis tangan kanannya jadi lumpuh. Dia segera mencabut keris dengan tangan kiri. Dia menyerang lagi dengan tangan kirinya itu. Tapi kini serangannya lebih berbentuk membabi buta. Tapi setelah menyerang 4 jurus tiba-tiba lengan kirinya kena lagi ditendang oleh datuk nan hitam. Kerisnya terlambung ke atas. Saat itu datuk nan hitam berputar, membalik dan membungkuk. Kemudian kakinya mencuek ke belakang. Cuek belengnya masuk ke kerampang lelaki kurus tinggi itu. Terdengar dia memekik. Tubuhnya tergolek ke tanah. Mengelepar-gelepar beberapa saat, kemudian mati. Kentang-kentangnya pecah kena cuek belakang datuk nan hitam. Sementara itu datuk Sipasan, yang juga dihadang oleh salah satu murid harimau kumbang, makin lama makin dapat menguasai perkelahian. Dia berada di atas angin. Penyamun Bukit Tambun Tulang itu memang mengandalkan silat campuran mereka yang bervariasi. Berubah dalam setiap jurus. Tapi datuk Sipasan sudah cukup masak dalam perkelahian. Apalagi yang dihadapinya hanya murid kedua harimau kumbang. Pada jurus ke-8, ketika murid Tambun Tulang itu mengirimkan sebuah tendangan berantai. Datuk Sipasan tiba-tiba menangkap pergelangan kakinya. Dan dengan kekuatan yang tak terduga, dia menyentakkan kaki murid harimau kumbang itu kuat-kuat. Seiring sentakan itu, kukunya yang berbisa, yang sangat ditakuti kaum pesilat, dia hujamkan ke mata kaki lelaki tersebut. Terdengar lelaki itu meraung. Tubuhnya menggelepar. Racun dari kuku datuk Sipasan menjalar amat cepat. Dan racun itu memusnahkan nyawa penyamun tersebut. Tapi pada saat bersamaan, teman datuk Sipasan yang satunya lagi yang juga berhadapan dengan murid harimau kumbang yang lain terpekik. Sebuah pukulan tangan kiri murid harimau kumbang masuk dengan telak menghantam hidungnya. Hidung teman datuk ini remuk dan melesak ke dalam. Darah seperti pincuran 7. Meleleh dan hampir menyembur. Dia menutupi hidungnya dengan telapan tangan. Dan ini menyebabkan tubuhnya tak terjaga. Murid harimau kumbang itu menyerangkan sebuah tendangan ke pusar lelaki dari Pariaman ini. Lelaki itu melenguh. Sekali lagi sebuah tendangan bersarang. Kali ini menghantam kerampangnya. Lagi-lagi dia melenguh. Penyamun Tambun Tulang itu mencabut keris dan menghunjamkannya pada lelaki yang sudah tak berdaya itu. Namun saat itu, Tuanku Nan Renceh yang masih tegak dengan diam, tiba-tiba mengibaskan tasbih yang selalu berada di tangannya. Salah sebuah butiran tasbih itu melayang dengan kecepatan kilat. Sesaat sebelum keris penyamun Tambun Tulang tersebut bersarang di dada teman datuk Sipasan, butir tasbih Tuanku Nan Renceh menghantam mata keris itu. Terjadi hal yang luar biasa. Keris itu seperti dipukul oleh tenaga raksasa. Terpental ke udara. Setelah menghantam keris, butir tasbih itu melenting tinggi dan jatuh ke arah Tuanku Nan Renceh. Pemuka Islam dari Kamang ini menggerakkan tangan. Untaian tasbih di tangannya tiba-tiba tegak seperti ranting kayu. Dan butiran tasbih yang melayang itu jatuh persis pada ujung benang yang kosong di ujung tasbih tersebut. Begitu dia bersatu dalam untaiannya, tasbih itu kembali lentur dan bersatu lagi menjadi lingkaran. Si giring-giring perak yang memperhatikan sejak tadi gerakan Tuanku Nan Renceh ini, menjadi kagum melihat demonstrasi tenaga dalam yang luar biasa itu. Dalam untaian tersebut ada sekitar 60 biji tasbih sebesar ujung kelingking berwarna biru tua.
Nampaknya biji tasbih itu terbuat dari semacam batu yang indah dari Arab. Yang aneh adalah ketika Tuanku Nan Renceh mengibaskan tasbih itu, buhul benangnya tiba-tiba terbuka. Kemudian dari ujung benang itu biji tasbih yang terletak paling ujung melesat meninggalkan untaiannya. Ini sungguh hebat. Bayangkan, ada sekitar 60 biji tasbih, yang berada dalam genggaman tuanku itu hanya sekitar 15 butir. Berarti yang berada di luar genggamannya lebih dari 40 butir. Tapi yang melesat keluar hanya sebuah. Pastilah biji tasbih selebihnya ditahan oleh suatu tenaga dalam yang amat tangguh, hingga tak ikut tercampak bersama biji yang lain. Tak sembarangan orang bisa berbuat seperti itu. Apalagi mengatur lentingan biji tasbih yang telah menghantam keris hingga bisa berbalik arah kembali pada pemiliknya. Kemudian menegakkan tasbih itu, dan mengatur agar biji tasbih masuk persis ke benang untaiannya. Padahal pada biji tasbih itu hanya ada lubang sebesar ujung jarum untuk merajutnya jadi satu. Benar suatu kepandaian yang sulit dicari tandingannya. Hantaman biji tasbih itu telah menyelamatkan nyawa teman Datuk Sipasan. Saat itu Datuk Sipasan mendengar pekik temannya yang baru saja kena tendang kerampangnya. Ketika dia menoleh, temannya itu sudah nyaris kena tikam. Dia berniat untuk menolong. Tapi jarak antara dia dengan temannya itu ada sekitar 6 depa. Tak bisa dia menolongnya. Namun saat itu pula tanpa dia ketahui apa sebabnya, keris di tangan penyamun tersebut terlempar ke udara. Dia yakin ada orang yang telah turun tangan membantu. Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh datuk ini untuk melompat ke arah temannya. Penyamun Bukit Tambun Tulang itu masih terngangak ketika Datuk Sipasan tiba di sampingnya. Dia menoleh, tapi terlambat. Tamparan tangan kanan Datuk Sipasan mendarat di pelipisnya. Lelaki itu terpekik. Kepalanya pening dan pandangan matanya berkunang-kunang. Saat itu pula Datuk Sipasan menyudahi perkelahian itu. Telunjuk kanannya menghunjam ke leher lelaki dari tambun tulang itu. Terdengar suara tak sedap ketika telunjuknya menjeblos tenggorokan lelaki itu. Mata lelaki tersebut terbeliak. Datuk Sipasan mencabut jarinya yang terbenam hingga ke pangkalnya itu. Darah meleleh perlahan dari lubang tenggorokan si lelaki. Sekitar lubang itu telah menghitam. Dan lelaki itu jatuh tertelungkup dalam keadaan masih terbeliak dan mulut ternganga. Nyawanya melayang lewat lubang kecil di tenggorokannya. Dengan demikian, ketiga murid harimau kumbang sudah tamat riwayatnya. Di pihak pendekar-pendekar itu belum ada korban seorang pun. Kecuali teman Datuk Sipasan yang kena tendangan 3 kali itu. 2 kali di perut dan sekali di kerampang. Untuk saja tendangan di kerampang itu tak begitu kuat. Hingga tak ada instrumennya yang pecah. Namun kini lelaki itu masih duduk dengan air liur dan air mata meleleh menahan sakit yang alangkah sengsaranya terasa. Dia merangkak perlahan ke arah Balairung, menghindar dari daerah perkelahian yang masih berkecamuk. Datuk Sipasan dan Datuk Nan Hitam, Mamak Putih Nuri, juga menepi. Kini yang masih bertarung adalah harimau kumbang murid tertua harimau Tambun Tulang melawan Tuo Lintau, yaitu guru silat tangguh dari Lintau. Kemudian Pandeka Sange, murid kedua Tambun Tulang melawan Datuk berbaju kafan, yaitu guru Tuo silat secabik kain sekayu kasah dari Koto Anau. Yang ketiga adalah perkelahian antara Gampo Bumi, murid ketiga harimau Tambun Tulang. Dia dan kakak seperguruannya sungguh tak beruntung memerangkapkan diri bertarung di kampung pisang ini. Mereka memasuki sarang naga. Bayangkan, saat itu berkumpul alangkah banyaknya pendekar silat. Kalau saja pendekar-pendekar ini berniat mengeroyok,
besar kemungkinannya tamatlah riwayat mereka. Tapi mereka beruntung. Sebab yang ada di sana adalah pendekar terhormat yang tak mau berlaku curang. Mereka membiarkan perkelahian secara jantan, satu lawan satu. Diam ketiga murid dari Tambun Tulang itu merasa bergidik juga melihat pendekar yang lain hanya pada tegak menonton perkelahian mereka. Namun sekaligus juga merasa kagum, karena tak mau turun mengeroyok mereka. Padahal di Tambun Tulang, siapa saja lawan yang datang senantiasa mereka hadapi bersama. Dan hari ini mereka mendapat pelajaran bagaimana harusnya sikap seorang pendekar dan seorang satria. Yang segera dapat dilihat siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah adalah perkelahian antara Datuk Nago dari pesisir selatan dengan Gampo Bumi. Kepandaian Datuk Nago nampaknya setingkat berada di atas Gampo Bumi. Namun dia juga kesulitan mengalahkan Gampo Bumi dengan segera, karena Gampo Bumi mempelajari silat yang diramu dari berbagai aliran. Datuk Nago sudah merubah model serangannya. Dia tidak lagi hanya sekedar memutar kakinya untuk menyapu kaki Gampo Bumi. Dia mempergunakan jurus Buayo Lalok yang masyhur itu. Tangannya tidak menyerang dengan jurus meninju sebagaimana jamaknya dalam silat yang lain. Tetapi lebih banyak menghantam dengan punggung tangan yang terbuka. Demikian pula kakinya. Tidak menendang sebagaimana jamaknya pesilat-pesilat dari aliran lain. Tetapi tendangannya lebih banyak dalam bentuk berputar. Libasan tangan dan kakinya, mirip libasan ekor buaya. Inilah salah satu jurus asli silat Buayo Lalok yang terkenal itu. Pukulan dan tendangan nampaknya tidak begitu berbahaya dan mudah dipatahkan. Namun sebenarnya di balik libasan pukulan dan tendangan itu, tersimpan gerak tipu yang alangkah sulitnya untuk ditangkap mata. Apalagi yang melakukan adalah Datuk Nago, seorang guru gadang dari pesisir selatan. Datuk Nago merasa kaget juga tatkala Gampo Bumi masih sanggup bertahan setelah dia menyerang sebanyak 22 jurus tanpa dapat membalas sekalipun. Peluh telah membasahi tubuh Gampo Bumi. Namun suatu saat, dalam jurus ke-24, dia berhasil memasukkan tendangan kirinya ke pusar Datuk Nago. Tendangan itu cukup kuat, dan terjadi ketika Datuk Nago menghantamkan punggung kepalan tangannya ke kepala Gampo Bumi. Gampo Bumi menunduk dan kaki kirinya melayang. Terdengar suara berdembam, ketika tendangannya mendarat di perut buncit lelaki dari pesisir Iyu. Gampo Bumi semula amat gembira karena tendangannya berhasil menghantam si buncit itu. Tapi dia salah duga, setelah tendangannya mendarat mulutnya meringis dan kakinya dia tarik cepat-cepat. Kakinya yang telanjang itu terasa akan patah. Seperti dia menendang dinding batu. Datuk Nago yang baru saja kena tendang buncitnya itu, tegak dengan tertawa bergumam. Luar biasa, buncitnya ternyata merupakan senjata tangguh. Keras seperti kulit buaya. Saat Gampo Bumi kesakitan itu dipergunakan oleh Datuk Nago untuk melancarkan sebuah tendangan berputar yang amat ligat. Kakinya terangkat setinggi kepala. Lalu dia berputar ke belakang. Tendangan itu mendarat persis di pelipis Gampo Bumi. Penyamun Bukit Tambun Tulang itu terlambung dua depa. Kepalanya rasa dihantam oleh kayu yang beratnya ratusan kilo. Untung saja yang kena hantam itu adalah Gampo Bumi. Kepala penyamun yang sudah masak oleh perkelahian dan sudah cukup tinggi ilmu silatnya. Kalau bukan dia, pasti kepalanya telah rengkah. Tapi tetap saja hantaman kaki Datuk Nago yang mirip libasan ekor buaya itu menyebabkan dia hampir muntah. Ketika serangan berikutnya datang, dia cepat melambung jauh ke belakang.
Begitu kakinya menyentuh tanah, dia kembali melambung ke belakang. Dia ingin menjauh dari datuk buncit itu untuk menyusun nafas. Dia berhasil menjauhi datuk itu sejauh 4 depa. Ketika Datuk Nago memburu terus, dia mengayunkan tangan kanannya. Datuk itu mendengar angin yang bersibak halus dan kencang. Dia segera tahu, ada 6 batang pisau kecil beracun tengah menyerang dirinya. Nampaknya dia tak sempat mengelak. Gampo Bumi merasa gembira melihat pisau rahasianya yang dia lemparkan itu menghantam tubuh Datuk Nago. 3 buah menghantam perut, 3 buah menghantam dada. Tapi pisau beracun itu nampaknya memang sengaja dinanti oleh Datuk dari pesisir selatan. Keenam pisau itu, setelah menghantam perut dan dadanya, mental dan jatuh ke tanah. Pisau-pisau tangguh tersebut seperti menghantam gumpalan karet yang amat kenyal. Ilmu tahan buaya lalok. Mulut Gampo Bumi mendesis. Si giring-giring perak juga pernah mendengar ilmu kebal dari painan ini. Pemakainya biasanya hanya pesilat yang telah mencapai tingkatan guru tuo. Yaitu jabatan yang setingkat di bawah guru gadang. Ilmu kebal ini membuat pemiliknya mempunyai kulit seliat kulit buaya. Itulah kini ilmu yang dipergunakan oleh guru gadang dari pesisir selatan tersebut. Setelah pisau itu jatuh ke tanah, Datuk Nago kembali menyerang. Gampo Bumi lagi dibuat sibuk. Suatu saat dalam jurus ke-31, Gampo Bumi melancarkan sebuah pukulan dan kemudian berbalik untuk menendang, suatu jurus campuran antara silat Starlak dan Lintau. Tapi tanpa diduga sama sekali, Gampo Bumi tiba-tiba, entah bagaimana caranya, kena dipiting lehernya oleh Datuk Nago dari belakang. Bukan main terkejutnya murid termuda Tambun Tulang ini. Dia berusaha menjatuhkan diri. Tapi tegak Datuk Nago benar-benar bak munggu, tak tergoyahkan pitingan pada lehernya makin lama makin mengetat. Gampo Bumi berusaha menghimpun tenaga. Tiba-tiba tangan kiri Datuk Nago melilit lagi ke dada Gampo Bumi. Dengan tangan kanan memiting leher, dan tangan kiri memiting dada, Datuk dari painan ini tiba-tiba menghimpun tenaga dalam di kedua tangannya. Wajah Gampo Bumi mulai memucat. Tiba-tiba ada suara berderak. Dan sebuah lolongan panjang terdengar dari mulut Gampo Bumi. Lehernya patah, dan tulang rusuknya remuk akibat pitingan dengan tenaga batin yang luar biasa itu. Semua orang yang ada di sana pada tertegun. Yang sedang bertarung berhenti. Sungguh mengerikan. Lidah Gampo Bumi terjulur. Matanya terbeliak. Darah mengalir dari sela bibirnya. Wajahnya menyeringai menahan sakit. Dan dia mati terkulai, jatuh ke tanah. Seorang penguasa Bukit Tambun Tulang yang ditakuti menemui kematian yang tragis di Kampung Pisang.